berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali di acara Tribun Timur yang keren ini, tentunya dengan Kementerian Agama. Dan sore hari ini kita sudah kembali lagi menyapa untuk program acara bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Membumikan Agama. Nah, Tribuners, untuk seri ke-12 ini kita akan mengangkat sebuah tema yang agak lebih spesifik ke layanan konsultasi pranikah KUA masa kini. Jadi bagaimana sebenarnya layanan KUA sebelum Tribuners menikah, bagian jomblo tentunya, atau mungkin ada yang mau menikah lagi, silakan menyaksikan penjelasan dari dua narasumber kita pada sore hari ini. Tapi ada narasumber setiap pekan tentunya, Kepala Bidan Urais Kemenak Agama Sulsel, Haji Muhammad Tonang. Assalamualaikum Kak Tonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nampaknya kita baru jumpa lagi nih setelah rehat sejenak sepekan ya. Kayaknya sibuk sekali nih. Ya, jadi ada 1 pekan kemarin, 2 pekan kemarin itu udah kita tayang karena memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan juga. Iya, ini juga kan akhir tahun ya, kayaknya digenjot semua program-program supaya diselesaikan. Dan tentu ini juga akhir tahun untuk menyusun program ke depan tentunya. Oke, yang kedua ada Pak Abdul Rahman SAG, penghulu pada KUA Biringkanaya Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya Pak. Oke, salam kenal Pak. Kemudian yang kedua ada Ibu Samsia SAG MSc, penyuluh agama di KUA Kecamatan Tamalate, Makassar. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Siap. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke deh, kalau begitu tetap di situ Bu. Kita lanjut dulu sebelum kita membahas lebih detail terkait layanan konsultasi pranikah di KUA. Untuk pertama mungkin ke Haji Tonan dulu untuk memberikan sebuah pengantar diskusi pada sore hari ini. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasim, Tribun dari Tribun Timur yang saya hormati selaku host kita setiap minggunya. Para narasumber ada Pak Abdul Rahman SAG dan Pak Bu Samsia dari penghulu dan penyuluh agama Kota Makassar, kemudian para tribuners yang saya hormati. Alhamdulillah pada minggu ini kita hadir lagi di satu tema besar, yaitu membumikan agama atas kerjasama Tribun Timur dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melalui bidang Urais, urusan agama Islam. Pertama bahwa minggu-minggu kemarin kita sudah paparkan beberapa layanan yang ada di Kementerian Agama, khususnya yang lebih spesifik lagi yang ada di kantor KUA. Nah, ini memang ada beberapa yang saya kira publik harus tahu soal layanan yang ada di KUA. Kita sudah buka semuanya beberapa layanan di KUA, lalu kemudian lebih spesifik lagi soal beberapa layanan terkait dengan nikah. Nah, pada minggu ini tentu kalau minggu-minggu sebelumnya kita bahas soal prosedur, soal layanan nikah di KUA. Nah, tentu juga selain prosedur itu di prosedur nikah tentu ada juga
di kantor KUA itu ada satu ruangan yang namanya konseling, ruangan konseling. Ya. Nah, ini penting juga diketahui bahwa sebelum pelaksanaan nikah, kehendak nikah oleh calon pengantin, nah tentu juga harus diberikan pemahaman terkait dengan kesiapan nikah. Apa yang mesti dipersiapkan selain mungkin secara bentuk lahiriah, kemudian juga lahir dan batin juga itu harus dipersiapkan diri baik laki-laki dan perempuan. Nah, olehnya itu di kantor KUA sudah siap disiapkan ada penghulu kita dan ada penyuluh kita yang semua itu sudah dibintek, sudah diberikan bimbingan teknis ataukah sekarang ini mereka sudah menjadi fasilitator pembimbingan konseling di kantor KUA melalui bimbingan teknis layanan nikah. Nah, sengaja kami hadirkan dua narasumber kita, ada Pak Rahman selaku penghulu, kemudian ada Ibu Samsia selaku penyuluh agama, dua-duanya ini sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Nah, mereka ini yang setiap hari memberikan layanan di kantor KUA terkait dengan konseling. Apa sebenarnya yang dikonsultasikan yang ada di kantor KUA, baik itu kesiapan mental, kesiapan mengarungi rumah tangga, kemudian bagaimana ketika mau melangsungkan, apa yang mesti disiapkan. Kemudian secara ini harus hadir dua-duanya biasanya gitu, ada hadir pihak laki-laki, pihak perempuan. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh yang disampaikan nanti Pak dari penghulu dengan para penyuluh kita Ibu Samsia terkait dengan konseling yang dilakukan selama ini di kantor KUA. Itu mungkin sebagai pengantar Pak Hasim, sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi terdengar siap penjelasannya dari Pak Haji Tonan terkait apa-apa saja sebenarnya yang dilakukan pranikah di kantor urusan agama di masing-masing kecamatan tentunya. Nah, untuk pertama kita ke Pak Abdul Rahman dulu sebagai penghulu. Bagaimana Pak Abdul Rahman? Bisa Pak disampaikan Pak Abdul Rahman terkait apa-apa saja sebenarnya yang menjadi syarat atau yang dilakukan pasangan ini sebelum menikah. Silakan Pak Rahman. Oh, kayaknya Pak Rahman tidak ada nih. Pak Rahman? Oke, sebelum ke Pak Rahman, kita ke Ibu Samsia dulu untuk mengefisienkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada host kita, ada yang Hasyim Arfah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini diberi kesehatan oleh Allah untuk kita bertemu walaupun lewat virtual. Kepala Bidan Urais, Bapak Haji Muhammad Tonang yang kami hormati dan kami banggakan, yang mana telah memberikan pengantar dialog kita pada hari ini, yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Islam yang sempat bergabung pada sore hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat yang kami hormati, dan juga sahabat Tribuners yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, hidayah, serta inayahnya. Sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan dalam kondisi Alhamdulillah sehat walafiat. Kita ketahui bersama bahwa PMA nomor 34 tahun 2016 tentang Ortaker KUA Kecamatan mengamanatkan bahwa ada 7 fungsi layanan
dan bimbingan di KUA kecamatan antara lain pertama layanan pencatatan nikah dan layanan bimbingan keluarga sakinah. Kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang bagaimana tahapan proses administrasi serta ketentuan hukum pernikahan. Dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan, kemudian pengumuman, pelaksanaan akad nikah, dan terakhir penyerahan dokumen nikah dalam bentuk buku dan kartu digitalnya. Tribuners dan peserta dialog lain yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait dengan layanan bimbingan keluarga sakinah, setidaknya ada 2 kegiatan. Yang pertama, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana diatur pada Keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021 tentang juknis bimbingan perkawinan dan kegiatan program Pusaka Sakinah sebagaimana diatur pada Keputusan Dirjen Nomor 783 2019 tentang juknis program Pusaka Sakinah. Untuk melaksanakan 2 kegiatan layanan tersebut, penghulu dan penyuluh agama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bidan Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dilatih terlebih dahulu untuk menjadi fasilitator yang akan mengampu tugas tersebut. Sebagai fasilitator keluarga sakinah, kami juga bertugas melayani masyarakat yang membutuhkan edukasi dan informasi seputar layanan yang ada di kantor ususan agama terkhusus Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain itu, tugas kami dan teman-teman dalam menjalankan tupoksi pada kantor urusan agama Kecamatan Tamalate antara lain membimbing para calon pengantin, baik itu pra dan pasca nikah, sesuai model pembimbingan yang ada. Kemudian yang kedua, menyuluh kepada masyarakat tentang layanan KUA dan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama atau peraturan Pemda yang ada sinergitasnya dengan kantor Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memberikan pendampingan konsultasi kepada masyarakat terkait problematika keluarga dan atau sosial keagamaan di kecamatan terkhusus yang terjadi di Kecamatan Tamalate. Kemudian yang keempat, bagaimana saya berusaha membangun sinergitas program layanan keagamaan secara bersama-sama jejaring sosial, baik itu Tripika, Ormas, lembaga keagamaan, kesehatan, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu tokoh adat, dengan cara meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam merealisasikan program dan kegiatan bimbingan perkawinan menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah barangkali yang sempat saya paparkan sementara. Makasih. Oke Bu, makasih Bu atas pemaparannya, dan beberapa poin yang saya catat adalah tentunya ada layanan keluarga sakinah yang
lakukan di KUA Tamalate. Kemudian tentu tadi ada program utama yang kita bahas beberapa pekan lalu adalah program Pusaka Sakinah. Nah, ini jadi salah satu program andalan ya dari Kementerian Agama saat ini yang sampai ke KUA tentunya untuk dieksekusi, di breakdown. Kemudian tentunya ada layanan-layanan yang lain. Oke, sebelum kita berbincang dengan Ibu Samsiah, kita ke Pak Rahman dulu. Silakan Pak Rahman. Bagaimana pemaparannya sehingga sebentar kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, dan yang kami hormati Saudara Host Hasim Arba, para peserta Zoom yang kami muliakan. Alhamdulillah sore ini kita hadir bersama mengikuti kegiatan membumikan agama. Kali ini kita akan memperbincangkan mengenai layanan konsultasi pada KUA. Tadi sudah disebutkan dasar pelaksanaan layanan konsultasi oleh Samsiah dan sekaitan dengan kegiatan revitalisasi KUA. Layanan ini semakin ditingkatkan agar kiranya lebih masif lagi dan lebih dimantapkan lagi pelayanannya di KUA. Bahwa tujuan revitalisasi adalah meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Terkait dengan layanan keagamaan ini, layanan konsultasi yang dulunya mungkin hanya terbatas pada beberapa tema, yang khususnya pernikahan atau NTCR itu, sekarang ini diharapkan layanan konsultasi keagamaan itu diperluas di KUA. Kemudian bahwa layanan konsultasi ini dalam program Pusaka Sakinah itu kita kenal dengan akronim kompak, ya, akronimnya yaitu konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi. Jadi itu menjadi salah satu unsur penguatan dalam Pusaka Sakinah, bahwa bukan hanya sifatnya bimbingan berkah, bimbingan catim, bimbingan remaja dan sebagainya, tapi juga bagaimana memperkuat layanan konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi. Dan selain itu adalah lestari, yaitu membuka atau melakukan jejaring lokal di tingkat kecamatan. Terkait dengan layanan konsultasi, pada program Pusaka Sakinah adalah beberapa kasus seperti percecokan dan konflik keluarga, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kenakalan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan, cegah kawin anak atau cegah seks pranikah, dan permasalahan rumah tangga lainnya. Dan yang menjadi petunjuk pada program revitalisasi ini bukan hanya terbatas pada permasalahan keluarga dan perkawinan, tetapi juga bagaimana konsultasi syariah atau fikih, konsultasi waris, konsultasi wakaf atau pengamanan wakaf, itu kemudian ada program pendampingan, ya, bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan ini, sehingga itu dibutuhkan petugas layanan, ya, petugas layanan oleh kementerian kita, khususnya Bimas Islam Pusat, mengadakan bintek layanan konsultasi dan pendampingan. Meskipun itu terbatas, tetapi bahwa selama ini sesungguhnya layanan konsultasi itu sudah dilakukan oleh KUA yang dilakukan oleh penghulu atau penyuluh, ya. Tetapi ini perlu dimantapkan lagi, khususnya di KUA itu, bahwa beberapa layanan atau masyarakat kita datang di KUA untuk melakukan konsultasi tidak terlayani dengan baik, ya, karena mungkin tidak jelasnya petugas yang harus melayani.
Dengan konsep revitalisasi, adanya ruang pro office, kemudian ada ruang konsultasi. Saya sekarang berada di ruang konsultasi. Kemudian ada aula. Ini ruangan yang sangat penting, adanya ruang office dan adanya ruang konsultasi. Melihat bentuk layanan yang terjadi di masa lalu, karena khususnya kami di Makassar, ya, kantor KUA yang ruangannya terbatas dengan pegawai yang banyak, sehingga pegawai ditempatkan pada ruang front office, ya, sehingga pada saat masyarakat datang konsultasi, saat menyatakan apa yang perlu dikonsultasikan, yang hendak dikonsultasikan, justru beberapa pegawai yang memberikan jawaban. Nah, tentu ini sangat tidak baik bagi masyarakat. Bahkan masyarakat tidak bingung karena terlalu banyak memberikan jawaban. Dan bisa saja kembali dengan membawa kekecewaannya. Sehingga sangat penting memang adanya ruang konsultasi, dan yang perlu juga adalah dalam hal ini prosedur layanan konsultasi. Ya, layanan konsultasi dalam SOP yang diterbitkan oleh Bimas Islam Pusat, bahwa pelayanan konsultasi itu bagaimana dilakukan oleh penghulu dan penghulu dengan prosedur kepala KUA menunjuk pelaksana atau administrasi untuk menerima pendaftaran layanan, dan tentu dilakukan di ruang front office, dan tidak diselesaikan di ruang itu, tetapi setelah itu bicara prosedur birokrasi, maka tentu setelah itu diarahkan ke kepala KUA. Apakah disetujui, dan setelah disetujui untuk pelayanan itu, maka kembali kepada pelaksana dan menunjuk petugas pelayan. Petugas pelayan dalam hal ini adalah penghulu atau penyuluh. Ya. Jadi karena itu tadi yang seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa itu diselesaikan di ruangan pegawai, sehingga diperlukan adanya ruang ruang konsultasi, dan masyarakat yang hendak berkonsultasi diarahkan ke ruang itu, dan petugas pelayanan juga berada di tempat itu, dengan tentu mempersiapkan sarana prasarana atau instrumen untuk melakukan pelayanan. Kemudian petugas layanan menerima, mendengarkan apa yang hendak dikonsultasikan oleh masyarakat kita, dan hasilnya dibuatkan laporan, dan laporan itu diajukan kepada kepala KUA, apakah hasilnya sudah benar, kalau perlu perbaikan dikembalikan lagi ke petugas pelayanan. Selama ini perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena mungkin selama ini layanan konsultasi yang dilaksanakan itu hanya diketahui oleh penghulu atau penyuluh. Padahal layanan konsultasi ini adalah layanan KUA yang harusnya diketahui oleh kepala KUA. Sehingga penghulu atau penyuluh itu tidak bekerja untuk dirinya, tetapi bekerja tentu untuk kementerian ini, khususnya KUA, sebagai penerima atau pelayan konsultasi. Seperti itu. Jadi beberapa hal yang tentu menjadi perhatian, dan bagaimana dokumentasinya laporan layanan konsultasi di KUA. Itu beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan, dan khususnya kami di KUA Biringkanaya sebagai KUA revitalisasi, alhamdulillah dengan adanya ruang konsultasi dan bentuk sosialisasi juga, supaya masyarakat kita bagaimana mengetahui pada saat bin-bin itu kami sampaikan. Dan pada saat bimbingan berkah yang lalu mengelola keuangan keluarga dan membangun relasi harmonis, itu kami sampaikan bahwa pada saat masyarakat menghadapi masalah, jangan kemana-mana, tetapi datang ke KUA konsultasi. Ya, datanglah ke KUA konsultasi. Karena beberapa masalah masyarakat sebenarnya yang tidak terselesaikan dengan baik karena salah tempat konsultasi, atau istilahnya mungkin salah pendampingan. Ya, beberapa kasus yang biasa ditangani perceraian,
perkawinan, beberapa masalah yang terkait perkawinan, apakah soal walinya atau soal status, itu terkait dengan perah nikahnya. Tetapi yang banyak terjadi adalah pasca nikah, ya, pasca nikah, yang mana pasangan suami istri itu menghadapi masalah dan sebaiknya dikonsultasikan di KUA. KUA juga bisa melakukan layanan konsultasi melalui via telepon, umpamanya. Jadi ada nomor center KUA dan masyarakat kita bisa berkonsultasi. Itu terkait layanan, karena kita fokus pada layanan konsultasi, dan ini perlu betul-betul di-manage di KUA supaya layanan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan yang perlu menjadi perhatian bersama kepada kita di KUA adalah bagaimana menyiapkan ruangan, karena hal-hal yang dikonsultasikan oleh masyarakat kita ada hal-hal privasi, ya, rahasia, dan hendaknya yang mengetahui awalnya adalah petugas pelayan. Dan dengan di ruang konsultasi itu, ya, saya yakin masyarakat kita akan terbuka dengan masalah yang dihadapi. Dan sebagai tindak lanjut dari konsultasi itu bisa berlanjut kepada pendampingan, ya, pendampingan dari masalah yang diajukan, yang dihadapkan di KUA kepada penghulu atau penyuluh dapat melakukan tindakan pendampingan apabila terjadi masalah di antara suami istri. Nah, dan disinilah peran penting penghulu penyuluh dalam hal ini, sehingga penghulu penyuluh sangat penting untuk diberikan bimbingan teknis terkait hal ini. Dan tentu punya cara yang lebih arif, bijak, dan khususnya bagaimana menerapkan moderasi beragama dalam hal ini dalam melayani masyarakat terkait dengan layanan konsultasi. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, kita berbincang dulu dengan kedua narasumber kita. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang Tribuners ingin tanyakan, silakan di kolom komentar di YouTube dan Facebook Tribun Timur. Kita tunggu sampai acara ini sebelum berakhir tentunya. Nah, saya ingin berdiskusi dulu dengan Ibu Samsia. Ibu Samsia selama menjadi penyuluh sudah berapa tahun nih menjadi penyuluh? Kemudian apa peristiwa unik dirasakan ketika menjadi penyuluh di Tamalate? Apakah memang sebelumnya di situ langsung di Tamalate? Karena kan secara juga garis besar Tamalate ini salah satu penduduk terbesar di Kota Makassar, bahkan penduduknya beberapa kali lipat dari hampir menyamai satu kabupaten tentunya di Sulsel. Silakan, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya menjadi penyuluh itu 2007, ditempatkan di Kecamatan Rapocini. Nanti saya berada di Kecamatan Tamalate pada tahun 2017 sampai sekarang. Adapun hal yang paling menggugah hati saya sebagai penyuluh adalah terkhusus di bagian pembinaan anak-anak yang terlantar. Ya. Itu kita biasa membina di pemberdayaan perempuan dan anak jalanan yang berada di Panatukang. 2 hari yang lalu saya lagi ke sana, masih itu yang yang mengiris perasaan bahwa kenapa mesti ada anak-anak yang di bawah ya umur ya belum SD tapi sudah merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan dunia. Sehingga saya sebagai penyuluh agama Islam yang membawahi seluruh kecamatan ya sekota Makassar, karena saya adalah ketua Pogjalu Kota Makassar. Ya. Yang setiap harinya harus melihat, bukan saja saya lihat bahwa di Tamalate, tetapi seluruh tempat-tempat kejadian itu minimal saya harus turun melihat seperti apa di sana.
Tetapi alhamdulillah dengan kegigihan penyuluh-penyuluh kami yang berjumlah 64 orang fungsional, 114 non fungsional, itu dengan adanya kerjasama yang bagus, alhamdulillah seluruh masalah yang kita dapatkan di bawah bisa kita lakukan penyuluhan atau pendampingan ataupun itu bimbingan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang berada di Kota Makassar, terkhusus di Kecamatan Tamalate, yang mana ada beberapa kelurahan itu memang membutuhkan penyuluh-penyuluh yang mampu memberikan arahan, mampu memberikan bimbingan, pendampingan. Karena kenapa? Salah satu penyebab banyaknya masalah sebenarnya adalah karena kurangnya memahami konsep agama. Terkhusus bagi orang tua yang mengakibatkan anaknya yang menjadi masalah. Kemudian kalau berkaitan dengan narkoba, jadi ada beberapa binaan, ada di lapas kelas 1 Makassar. Kalau kita masuk, ada beberapa di situ anak-anak SMP ya, mana begal, narkoba. Yang saya biasa heran, nak, kenapa seperti itu? Anda ini kan SMK, gagal lagi, kenapa mesti begini, nak? Ya seperti itulah, tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang menyebabkan dia terpengaruh. Hampir 75% dia berada di luar lingkungan, yang mana lingkungan itu tidak benar-benar sehat sesuai dengan keadaan keluarganya. Sehingga itu yang saya biasa katakan, kalau ada calon pengantin, saya katakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Dalam artian bahwa untuk menjadikan keturunan kita lebih baik, ya mending itulah contoh pertama kita yang harus lebih baik dulu. Karena buah itu tidak jatuh, tidak jauh jatuh di bawah pohonnya, walaupun sebenarnya ada buah yang tidak jatuh di bawah pohonnya. Ya, ada buah, katanya buah mangga itu yang dibawa pindah ke kelelawar, pindah tempat, jatuh di bawah pohon durian. Tetapi itu kan satu kasus yang bisa juga menjadi rujukan kita sebagai penyuluh agama, mengatakan bahwa disitulah bagaimana kita mendidik anak-anak, usahakan dia berada di lingkungan yang benar-benar memahami konsep kehidupan itu, baik dari sisi akhlakul karimah, dari sisi bagaimana belajar tentang konsep kehidupan beragama. Jangan berada pada lingkungan-lingkungan yang tidak harmonis. Karena perlahan tapi pasti, Pak, ini pengalaman karena saya pernah meneliti, perlahan tapi pasti, kalau kita selalu membiarkan anak-anak kita berada pada lingkungan tidak semestinya, itu akan mempengaruhi, Pak. Dan itulah yang saya katakan tadi, bahwa inilah barangkali buah mangga yang jatuh di bawah pohon durian. Bapaknya bagus, ibunya bagus, tapi anaknya preman. Atau sebaliknya bisa terjadi. Anaknya bagus, tapi bapaknya preman, mamanya tidak jelas kapan iqamah salahnya. Ini barangkali, inilah kemirisan saya sebagai penyuluh Kota Makassar, yang setiap harinya memberikan dukungan kepada teman-teman. Marilah kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik dengan mendahulukan prinsip-prinsip Kementerian Agama. Ikhlas beramal dan jadilah penyuluh yang handal, profesional, dan tidak lupa mengutamakan keikhlasan dikala kita menjalankan tupoksi kepenyuluhan kita. Saya kira seperti itu. Ini Bu, sebenarnya dibawakan di Makassar kan banyak lorong-lorong nih. Lorong-lorong, kita diskusi dulu sebentar, Bu. Lorong-lorong, kemudian ada nampaknya di lorong-lorong ini tingkat persaingan antar masyarakat itu sangat tinggi. Tingkat pergesekan juga sangat tinggi. Gimana Bu melihatnya? Apakah ini sebenarnya hanya persoalan agama atau ada juga persoalan lain yang dilihat di situ? Ya, saya kira cukup bagus pertanyaannya.
Saya semakin dakdikuri ini untuk menjawab sebenarnya. Tapi Karena kan, insya Allah, ya insya Allah. ya, kebetulan saya punya binaan lorong Ya. Kampung KB namanya Pak. Berada Ya. di Kelurahan Macini Sombala, Ya. di mana di dalamnya di situ ya cukup memang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena bukan saja anaknya mengkhawatirkan Pak, kedua orang tuanya yang notabene tidak paham tentang bagaimana mengaji. Bahkan Pak, untuk mengenal huruf alif saja sangat susah. Sehingga saya tertarik dan tertantang untuk bagaimana memberikan sesuatu, dan fungsi saya sebagai penyuluh agama. Alhamdulillah Pak, pergesekan saya kira itu hal yang tidak bisa dipungkiri dimanapun kita berada. Ya. Karena kenapa? Tidak ada suatu kelurahan yang tidak ada yang sama semua penduduknya di dalam. Pasti berbagai macam motif, berbeda rasa, berbeda prinsip, sehingga pergesekan itu saya kira wajar saja bisa terjadi. Yang menjadi tantangan penyuluh ke depan adalah bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa perbedaan dalam kehidupan adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga anggaplah perbedaan itu sebagai anugerah, jangan dijadikan sebagai bahan untuk membandingkan si A dan si B, tetapi bagaimana kita mengatakan bahwa dikala kita memiliki kelebihan, maka berikanlah, tutupilah kekurangan orang lain. Saya kira itulah yang terjadi juga pada sebuah rumah tangga. Kalau tidak seperti itu, maka akan ada yang namanya konflik. Tetapi kalau kita pintar bermain, berdinamika dalam sebuah konflik, saya kira konflik itu biasa-biasa saja. Seperti itulah pergesekan yang terjadi pada binaan-binaan yang memang kasihan ya, dari sisi ekonomi juga Pak, jadi penyebab terjadinya masalah-masalah. Ya saya kira itu tangan memang bagi penyuluh. Saya kira itu barangkali Pak. Iya Bu, nampaknya bisa didiskusikan lebih luas ke dinas-dinas lain atau pemangku kepentingan lain Bu ya, terkait masalah itu. Apalagi kan baru-baru ini di Makassar ada perang kelompok juga yang sering terjadi di daerah utara. Nah itu nampaknya butuh kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik kita di media maupun di Kementerian Agama, tentunya khusus untuk konseling agamanya di sana. Terima kasih Bu. Ada beberapa yang saya catat dari Ibu. Yang paling menarik ini Tribuners dari Ibu Samsia tadi. Tadi jabatan selain penyuluh apa Bu? Ketua Pokjalu Kota Makassar. Apa itu Bu Pokjalu? Kelompok kerja penyuluh agama Islam se-Kota Makassar. Wah, jadi ketuanya penyuluh ini Bu di sini ya. Terima kasih Bu Samsia. Ada yang menarik tadi bahwa sebelum menikah, 25 tahun sebelum menikah itu harus dipersiapkan. Nah, ini menarik nih. Artinya itu dipersiapkan oleh orang tuanya. Kalau begitu. Jadi orang tuanya mempersiapkan anaknya sebelum dia menikah. Apa yang dilakukan setelah 25 tahun, bagaimana pernikahannya, di mana tinggal, dan lain-lain. Nah, itu nanti tadi yang dibahas oleh Ibu. Menarik ini, Bu. Dan ini nampaknya dilakukan oleh negara-negara maju, seperti di Timur Tengah juga, bahwa bahkan di Israel juga yang menyiapkan anaknya sebelum kelahiran, 2 tahun sebelum kelahiran, sudah siapkan anaknya, sehingga apa yang dia kerja, apa yang dia lakukan setelah dewasa. Nah, ini menarik. Mungkin kita akan lebih detail nanti, Bu. Nanti kita diskusikan dengan Pak Jitona untuk detail lebih itu. Nah, saya ke Pak Abdurrahman dulu yang sekaligus juga selain penghulu di Kecamatan Beringkanaya, kita dapat informasi kalau Pak Rahman ini adalah ketua Asosiasi Penghulu RI atau APRI Kota Makassar. Pak Rahman, yang menarik juga ini Pak, tadi sebelum nikah kan jelas syarat-syaratnya. Ada tidak pengalaman ini Pak? Sebelum menikah, ada yang tidak lengkap syarat-syaratnya, datang ke Pak Rahman, kemudian Pak Rahman, saya mau menikah ini. Tapi ini istri nikah siri, bagaimana Pak? Ada tidak pengalaman ditawarkan ke Pak Rahman terkait itu? Kemudian pasca nikah Pak, bagaimana pengalamannya Pak menangani konflik rumah tangga di KUA? Silakan Pak Rahman. Baik, ya terima kasih Hasin.
terkait pengalaman bahwa saya sendiri dari PNS tahun 2002, kemudian 2004 itu menjadi penghulu, tapi memang saya pengangkatannya CPPN istilahnya, pegawai pencatat nikah. Kemudian ya bergelut sampai sekarang mulai 2003 khususnya masuk kantor sampai sekarang. Tentu banyak dinamika yang kami alami terkait pelayanan masyarakat ini, khususnya pernikahan. Ya, yang katakanlah pernikahannya, bagaimana persyaratannya yang tidak terpenuhi, kemudian terkait dengan rukun nikahnya, ya, beberapa masalah yang kita bisa dapatkan di situ. Tetapi terkait dengan layanan nikah, tentu kami sangat mengharapkan masyarakat kita itu senantiasa langsung ke KUA, ya langsung ke KUA. Dan masalah-masalah yang dihadapi itu adanya katakanlah ketidaklengkapan persyaratan, itulah nanti diberikan petunjuk di situ. Karena masalah yang terjadi biasa pada saat tidak mungkin ada masalah dapet terkait statusnya kan, ya karena terkait statusnya katakanlah cerai di bawah tangan, tidak ada cerai, sehingga menikah siri, tidak ke KUA. Ya, padahal sebaiknya datang konsultasi ke KUA untuk kita beri petunjuk supaya menyelesaikan statusnya itu, ya. Karena beberapa kasus yang terjadi, katakanlah mereka cerai di bawah tangan. Kemudian salah satunya telah menikah, apakah istrinya yang menikah duluan atau suami ini menikah duluan, dan salah satunya kemudian datang ke kantor dengan mungkin mendapatkan calon pasangan yang lain dengan status yang tadi yang mudah tetapi tidak diselesaikan di pengadilan. Dan disitulah ya kita memberikan petunjuk untuk menyelesaikan. Kenapa ini penting? Karena untuk memutus mata rantai atau identitas yang mereka miliki. Katakanlah yang dulunya menikah kemudian cerai, nah, cerainya punya status yang jelas. Dengan kalau diselesaikan di pengadilan ya tentu kan jelas statusnya sebagai duda cerai. Jadi itu, apalagi kalau terkait dengan anaknya, ya pernikahannya ada tetapi mungkin cerai di bawah tangan, nah, akhirnya anaknya nanti tidak jelas, kemudian menikah lagi dengan pasangan yang lain. Dan untuk supaya anaknya yang pertama tadi punya jelas dokumennya, jelas statusnya, ya tentu dibutuhkan di sini akta cerai. Persoalan lain terkait wali dan wali itu juga banyak masalah, ya masalah apakah status walinya, apakah walinya berhak menjadi wali, dan bagi masyarakat yang paham ya biasanya itu mengkonsultasikan, ya apakah karena mungkin meragukan bahwa ada masalah yang terjadi sebelumnya pada saat orang tuanya menikah, itu dikonsultasikan, tapi ini sifatnya rahasia. Kemudian yang pasca nikah, beberapa korban yang terjadi, katakanlah adanya perselingkuhan umpamanya, ataukah ada masalah ekonomi, ya. Dan perlunya masyarakat tahu untuk bagaimana memilih tempat konsultasi yang tepat, ya. Dan pada saat datang di KUA, ya mudah-mudahan kita berikan solusi dan solusi itu diterima, dan sehingga tidak sampai untuk melakukan perceraian. Karena tanggung jawab kami adalah ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga. Pada saat menghadapi masalah masyarakat atau pasangan suami istri yang menghadapi masalah dan datang ke KUA, bagaimana kita memberikan solusi yang baik dan mereka bisa bersatu kembali. Karena ketahanan keluarga yang menjadi tanggung jawab kami, kecuali betul-betul sama sekali tidak dapat dipertahankan lagi, ya barulah ke pengadilan. Dan juga kita berharap bahwa bagaimana KUA ini menjadi mediasi, menjadi lembaga yang diberi kewenangan mediasi. Artinya katakanlah pada saat datang di pengadilan, ya pengadilan mengarahkan dulu lah ke KUA untuk dimediasi. Dengan tentu instrumen-instrumen digunakan dengan keduanya kita hadapi, pasangan suami istri hadapi, dan
pada saat memang betul-betul tidak mampu lagi untuk bersatu, baru diarahkan ke pengadilan. Banyak masalah yang terjadi, termasuk ada yang katakanlah cerai juga, ya, istrinya yang menceraikan. Ya. Tapi mungkin karena hanya lantaran emosi, ya, terbawa emosi, istrinya langsung menggugat suaminya di pengadilan. Nah, ini kan yang banyak terjadi, gugatan istri. Setelah cerai, wah, ternyata masih mau kembali ke suaminya, ya, masih mau kembali ke suaminya. Nah, ada yang kami dapatkan, ternyata langsung katakanlah dia konsultasinya di luar KUA, ya, di luar KUA. Bahkan katanya di imam masjid dia konsultasi. Ternyata solusi yang diberikan itu tidak tepat, ya, tidak tepat, ya, tidak tepat. Artinya dari sisi syariat tidak tepat. Dan kami sangat sayangkan itu. Alhamdulillah kemudian datang di KUA karena buku nikahnya, ya, buku nikahnya. Kan sudah cerai juga, buku nikahnya kan di pengadilan. Karena dia tidak punya buku nikah lagi, sementara dia kembali bersama dengan suaminya, rujuk, akhirnya baru ke KUA. Nah, datang di KUA itu baru kita telusuri, kita identifikasi masalahnya apa. Ternyata wah, ini sebenarnya tidak bisa rujuk lagi karena istri menggugat, harus dengan cara nikah baru. Tetapi oleh pihak lain atau oknum justru sudah menikahkan kembali. Ya, jadi sama-sama tidak paham hukum dan seperti itu. Dan itulah senantiasa kami pada saat bimbingan dan kegiatan-kegiatan sosialisasi itu kita perlu sampaikan ke masyarakat terkait itu supaya menyelesaikan masalahnya itu secara tepat. Ya, karena beberapa kasus umpamanya istri yang ditinggalkan, digantung istilahnya, ditinggalkan oleh suaminya. Tanpa status, tanpa tanggung jawab, hanya mengambil dengan beberapa tahun sehingga menganggap bahwa sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Lantas kemudian ada orang yang suka dengan dia, ya, mau menikah, tetapi terkendala di situ. Artinya karena tidak selesaikan pernikahannya. Jadi mungkin masuk dalam sikap taklid itu mendiamkan atau membiarkan pasangan ini. Jadi meskipun dalam sikap taklid kata kalau sudah tanda tangan, tetapi itu kan tidak secara otomatis, dan sebaiknya itu hanya bisa menjadi dasar untuk ke pengadilan, ya, dasar untuk pengadilan, dan sebaiknya itu diselesaikan ke pengadilan kalau memang sudah ada terjadi pembiaran, apalagi meninggalkan keluarganya sudah lama. Termasuk dalam hal ini soal wali, ya, anaknya sudah menikah tetapi karena adanya pembiaran atau mungkin dia cerai atau kawin lagi orang tuanya, pada saat anak mau menikah, ya, pada saat anaknya mau menikah, justru tarik menarik soal walinya karena dia merasa berhak menjadi wali, tetapi padahal tanggung jawabnya, ya, sebagai orang tua dalam hadis selama ini itu tidak dilaksanakan. Tetapi pada saat anaknya mau menikah, ya, dia tarik ulur, ya, macam-macam lah. Adalah yang meminta seperti jatah dari uang panai, ya, hanya untuk menjadi wali, ya, itu. Artinya bapak ini tentunya tidak punya rasa tanggung jawab sebagai orang tua, hanya mau mengambil manfaat pada saat anaknya menikah, padahal di sisi lain dia punya kewenangan untuk membina anaknya. Ya, seorang suami kan punya tanggung jawab, punya akhirat. Tetapi ini yang ada diabaikan, dan pembinaan atau bimbingan terkait perkawinan sangat penting. Dan alhamdulillah modul-modul bimbingan kita itu bimbingan perkawinan dan ada juga bimbingan yang pasca nikah itu sangat baik karena bagaimana pendekatan agamanya yang perlu kita tekankan supaya paham tanggung jawab dunia akhirat. Siap. Di Makassar, alhamdulillah kalau potensi penghulu 45 orang, ya, 45 orang, dan kualifikasi jabatan ahli masjid yang ahli budaya yang banyak. Yang kita butuhkan di sini adalah ahli pertama. Artinya dari kebutuhan penghulu di Makassar sangat disebutkan. Terima kasih Pak Asri. Oke Pak Rahman, ada yang menarik tadi Pak Rahman saya catat ini bahwa pekerjaan dari KUA ini adalah ketahanan keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih ingin ada rasa ingin mempertahankan keluarganya, ya lebih bagus ke penghulu dulu, Ya. ke KUA dulu sebelum ke pengadilan. Pengadilan terakhir setelah semua dilewati, Pak, ya. Setelah semua dilewati di Kementerian Agama, baru ke pengadilan. Kemudian yang menarik juga tadi adalah banyak kasus yang dilakukan oleh pasangan ini dari melakukan gugatan berlandaskan emosi. Nah, ini juga Anda boleh nih. Jangan sampai belakangan hari mau juga kembali ke pasangannya masing-masing. Nah, ini menarik juga. Dan beberapa tadi ada pengalaman terkait perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu sebaiknya dikonsultasikan juga ke KUA, karena kan sekarang di KUA ada juga bagian konsultasi untuk masalah-masalah begituan, Pak, ya. Siap. Makasih, Pak, atas penjelasannya terkait itu. Nah, kita ke netizen dulu nih. Wah, ini banyak sekali nih, Pak, pertanyaan dari netizen nih. Ada Samsudin Udin, hadir Samsudin Udin, FIH KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ya, Pak. Selamat menonton, Pak. Kemudian Kahrudin Kahar, mantap. Adenus Ade, Adenus Ade KUA Dondri Sopeng hadir menyimak. Wah, makasih, Pak, sudah menyimak dari Sopeng. Kemudian Awaludin Nafas, Paip Kota Padan, Kecamatan Kuranji hadir. Bagus, ini yang pernah saya usulkan. Wah, yang mana, Pak? Wah, yang ini ya, yang layanan konsultasi ya. Sama-sama, Pak. Kemudian masih Awaludin Nafas, mohon penguatan regulasi dari Bapak Menteri Agama ini. Ini sangat penting. Mungkin sebentar bisa dijawab oleh Ibu Samsia ini terkait regulasi layanan nikah nih. Kemudian Arifin, penghulu KUA Kecamatan Wajok, Kota Makassar. Kemudian Dartikal Ben, luar biasa, Pak. Kemudian RMDHN Moonlight, Post Merek Consultant, send the couple to heaven. Wah, maksudnya ini kirim pasangan kita ke surga. Nah, kemudian Marlia Rahim, penyuluh Kecamatan Mariso hadir. Nampaknya anggotanya semua Ibu Samsia ini yang berkomentar juga ini. Tinggal anggotanya Pak Rahman belum nih. Kayaknya diserbu kita anggotanya Ibu Samsia penyuluh. Kemudian Agus Selalu, mantap, Palangkaraya hadir. Nah, kita ditonton, Bu, Bapak, ini di seluruh Indonesia. Mungkin ke Ibu Samsia dulu terkait penguatan regulasi untuk layanan konsultasi pranikah ini. Silakan, Bu. Ada pertanyaan tadi satu. Makasih. Regulasi tentang pelayanan, baik itu bimbingan perkawinan, konsultasi bimbingan perkawinan di KUA, sebagaimana keputusan Dirjen nomor 189 tahun 2021 tentang bisnis bimbingan perkawinan, di mana di situ, Pak, yang kami selalu mengadakan pembimbingan atau pendampingan bimbingan pada bimbingan calon pengantin. Itu saya mengikuti juknis yang ada di buku BIMWIN, di antaranya bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan perkawinan itu dari yang kokoh menuju keluarga sakinah. Kemudian mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, kemudian mempersiapkan generasi berkualitas, kemudian bagaimana mengelola konflik dalam membangun ketahanan keluarga. Saya kira lewat regulasi ini, dengan regulasi peraturan nomor 16 tahun 2019. Jadi pertama-tama sebagai fasilitator saya selalu mengangkat regulasi bahwa umur yang
disarankan oleh regulasi pemerintah, itu tadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, yaitu harus umur 19 tahun, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Kemudian dari regulasi-regulasi itu, saya memberikan bimbingan penyuluhan atau pendampingan di KUA Kecamatan Tamalate itu ada yang berlangsung secara tatap muka atau kelompok. Itu biasanya maksimal 15 pasangan karena sesuai dengan fasilitas kantor KUA Kecamatan Tamalate. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bimbingan perkawinan secara mandiri. Kenapa dilakukan bimbingan perkawinan secara mandiri? Karena seharusnya bimbingan perkawinan itu yang semaksimalnya adalah bagaimana memberikan bimbingan penyuluhan yang kedua belah pihak ada di tengah-tengah kita. Sehingga apa yang kita berikan itu dia mampu aplikasikan dalam hidup dan kehidupannya nanti dalam berumah tangga. Karena keadaan ada yang beralasan saya kerja Bu jam sekian baru pulang, jadi kita tinggal mengadakan konsultasi kapan kita punya waktu. Inilah yang terjadi pendampingan bimbingan perkawinan yang secara mandiri. Jadi kita mengikut pada jam di mana dia tidak beraplikasi dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bimbingan perkawinan itu kita lakukan secara online. Jadi ada yang pernah saya lakukan secara online. Nah, ini menarik Bu, secara online. Yang membutuhkan jawaban-jawaban pendampingan, karena kenapa ada satu kasus dalam sebuah rumah tangga yang menyebabkan ini orang susah mencari solusinya sehingga dia menghubungi saya lewat nomor WA. Kebetulan orang tuanya adalah ketua majelis taklim yang adalah binaan saya. Jadi alhamdulillah lewat online itu saya memberikan saran, masukan, ide-ide, dan saya juga tidak lupa bertanya bahwa sebenarnya penyebab terjadinya apa sih, sehingga kita sebagai pendamping untuk memberikan masukan, arahan sesuai dengan juknis atau aturan-aturan yang ada. Saya tetap meminta apa sebenarnya latar belakang masalahnya. Jangan sampai kita memberikan satu masukan yang notabene bertentangan sendiri dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kita mengsurvei dengan bertanya langsung kepada orang yang bermasalah, kira-kira sih apa masalahnya. Karena saya yakin setiap persoalan yang ada dalam rumah tangga itu insya Allah kita sebenarnya bisa keluar dari situ, bisa dapat solusinya dengan mengutamakan bagaimana kita membina harmonisasi komunikasi. Karena kenapa? Kalau harmonisasi komunikasi ini terputus, apapun yang kita lakukan sebagai pendamping itu saya yakin tidak akan berhasil, karena orang itu kan bisa berubah kalau faktor internalisasinya yang lebih kuat dari faktor eksternalisasi. Karena kalau kita cuma memberikan masukan-masukan tapi faktor internalnya bagi orang yang diberi pendampingan itu seolah-olah dia sendiri memang tidak bisa berubah. Jadi itu tadi yang dia katakan Pak Rahman, bahwa kalau memang sudah dikasih pendampingan, sudah dikasih arahan, sudah dikasih solusi, tetapi memang tidak ada jalannya, itulah barangkali ya langsung ke pengadilan. Artinya kalau itu yang terbaik bagi Anda, tapi saya sebagai penyuluh dan fasilitator di Kecamatan Tamalate pada saat itu, saya katakan Allah sangat membenci yang namanya perceraian. Ya. Dan saya yakin di rumah tangga manapun pasti ada namanya masalah. Bahkan di rumah tangga saya pribadi juga ada masalah. Tapi selalu saya yakin bahwa dikala kita berbuat, kan ada dua faktor yang Allah berikan kepada manusia yang merupakan kelebihan kita, tetapi tidak boleh ditambah dari dua faktor itu. Satu diantaranya adalah Allah memberikan kita bagaimana manusia itu berusaha, ada ikhtiar.
Kemudian yang kedua, bagaimana manusia itu mampu berdoa dengan ikhtiar yang telah dia lakukan. Karena kesanggupan manusia cuma dua itu. Sehingga saya katakan, insya Allah adek, saya berdoa, ya Allah, berikan kedamaian di antara keduanya. Tetapi itu tadi adek, yang tadinya kalau suami lagi marah mungkin adek bisa tenang dulu, biarkan dia. Ada saat-saatnya kita memberikan masukan bahwa mungkin hal ini tidak cocok ya. Nanti reda emosinya, jangan pada saat bersamaan emosional sehingga tidak ada yang terjadi sebenarnya. Kita juga sebagai fasilitator dalam pendampingan ya merasa bagaimana ya, berusaha maksimal tetapi tidak terjadi hasil karena itu tadi. Jadi kita sebenarnya harus ada kemauan keras dari internalisasi pribadi kita bagaimana merubah perilaku kita untuk jauh lebih baik ke depan. Saya kira seperti itu, Pak. Siap, makasih Bu. Nampaknya penjelasannya lengkap sekali nih tadi ya Tribuners. Dan mungkin Pak Rahman mau menambahkan terakhir sebelum kita ke Pak Tonan lagi. Baik, terima kasih. Terkait regulasi mengenai konsultasi umpamanya sepertinya sudah ada, dan juklat sudah ada, SOP juga sudah ada, tinggal bagaimana ini dimaksimalkan, ya dimaksimalkan. Ya. Bahwa layanan konsultasi, bimbingan itu sangat penting. Jadi kalau terkait ini singgung tadi Bu Samsi adalah bagaimana bimbingan itu maksimal karena pimpinan kita Pak Kusdir itu menghendaki bagaimana win-win itu 100% dilaksanakan di KUA dengan 3 model tadi, tatap muka, mandiri atau virtual. Ya. Dan itu misalnya bisa. Yang penting kembali ke KUA masing-masing untuk memaksimalkan hal ini. Dan tentu peran penyuluh dan di situ. Terkait juga dengan konsultasi, ini juga perlu menjadi ditingkatkan dengan tentu karena berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga kami penghulu atau penyuluh ya tentu harus semakin meningkatkan literasi, ya literasi dalam ini, agar masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita bisa kita berikan solusi. Dan di samping literasi untuk pengayaan wawasan terkait masalah itu, tapi juga literasi dalam hal pemecahan masalah, ya pemecahan masalah. Karena meskipun kita menguasai literasi untuk memberikan wejangan-wejangan, tetapi kalau tidak dengan teknik pemecahan masalah, karena kita ini istilahnya kan sebagai fasilitator hanya bagaimana memampukan pasangan pengantin itu, ya, sehingga mereka nantinya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kita hanya mediasi saja, sebagai mediator saja, sebagai fasilitator saja. Tetapi bagaimana mereka ini pasangan pengantin ini mampu menyelesaikan masalah dengan tentu bimbingan atau pendampingan dari penghulu atau penyuluh. Seperti itu. Terima kasih. Mas. Makasih Pak Rahman atas tambahannya. Makasih Bu Samsiah sudah diskusi dengan saya. Masih banyak pertanyaan sebenarnya yang mesti saya klarifikasi ke Ibu dan Bapak ini, tapi waktu juga yang membatasi kita hanya sejam. Dan beberapa yang saya catat tadi kesimpulan maupun poin-poin penting dari diskusi kita selama sekitar kurang lebih 1 jam ini, ada banyak tentunya. Yang pertama bahwa persiapkan pernikahan itu jauh hari sebelum Anda menikah. Bahkan tadi Ibu bilang tadi, Ibu Samsia, bahwa 25 tahun sebelum menikah yang harus dipersiapkan. Artinya orang tua yang mesti mempersiapkan memang anak-anaknya ke depan mau menikah dengan siapa. Bukan orangnya ya, tapi bagaimana bagaimana karakternya orang-orang itu. Kemudian setelah menikah mau bikin apa dan lain-lain mesti dipersiapkan. Kemudian fungsi dari KUA sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Kalau misalnya Anda masih ingin bertahan, silakan keluar ke KUA tentunya. Kan keluarga itu banyak, ada anak-anaknya mungkin dipikirkan, ada silaturahmi antar keluarga yang dipikirkan dan lain-lain. Karena mungkin pernikahan kalau misalnya ada perceraian, maka akan membuyarkan semua silaturahmi.
bukan cuma silaturahmi antar suami istri, tapi silaturahmi antar dua keluarga yang pernah menyatu. Karena pernikahan yang menurut saya pahami juga Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting adalah penyatuan dua keluarga besar. Jadi bukan cuma dua individu saja. Jadi penyatuan dua keluarga besar. Nah, oke. Kemudian gugatan ini tadi kita banyak dapatkan bahwa gugatan ke pengadilan agama itu berlandaskan emosi. Nah, ini yang mesti mendapatkan poin betul-betul dari Kementerian Agama bagaimana supaya masyarakat kita yang mendapatkan masalah atau bermasalah dalam keluarga ke KUA dulu sebelum ke pengadilan. Di KUA pasti akan mendapatkan berbagai konseling, tadi ada kompak konseling, kemudian mediasi, pendampingan, dan konsultasi. Oke, itu saja yang beberapa kita catat pada sore hari ini, poin-poin penting yang menggema atau bunyinya lebih keras pada diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Kak Tonan dulu sebagai penutup. Silakan Pak Haji Tonan. Ya, makasih Pak Hasim. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan dari teman-teman dari Hulu yang menjelaskan soal layanan konsultasi formalnya, prosedur dan lain-lain. Kemudian tadi juga kita dengarkan pengalaman daripada Pak Penghulu terkait dengan konsultasi yang diterima dari masyarakat yang ingin menikah dan ketika tentu banyak varian, banyak masalah yang ada. Lalu kemudian juga kita dengarkan juga dari keputusan saya dari Penyuluh Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar juga menjelaskan pendampingan yang dilakukan pranikah itu sudah sangat apik dan punya pengalaman banyak. Tentu ini banyak hal sebenarnya terkait persoalan problem masyarakat yang dilayani oleh teman-teman KUA. Ini saya kira untuk lebih jauh nanti akan kita minggu depan mungkin kita akan lebih bahas lagi lebih spesifik terkait dengan aspek keagamaan. Dan nanti kita akan hadirkan minggu depan teman-teman penghulu dari Kota Makassar juga. Kemudian ada juga dari Penyuluh Agama dan keduanya ini juga sebagai fasilitator dari bimbingan perkawinan tentu punya pengalaman dari aspek keagamaan, bimbingan keagamaan. Nanti kita bisa lihat nanti soal syarat-syarat, kemudian aspek disini dari aspek keagamaan, kelayakan yang mau nikah ini apakah dari segi tadi kita ada pencatatan dari segi aturan negara pencatatan, kemudian dari aspek keagama tentu juga kita bisa bahas ke depan, nanti minggu depan kita bisa bahas ya. Itu mungkin Pak Hasim yang pada kesempatan ini yang kita dengarkan tadi. Siap. Makasih Kak atas penutupnya pada sore hari ini, dan pekan depan kita masih akan membahas terkait aspek agama Tribuners ya, bagaimana aspek agama ini mempengaruhi geliat masyarakat kita yang ada di bawah atau umat lah kalau begitu. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber, Pak Abdul Rahman. Terima kasih Pak Abdul Rahman sudah bergabung, kemudian Ibu Samsia juga terima kasih sudah bergabung di program bersama dengan Kementerian Agama Membimbing Agama di seri ke-12 ini. Tetap sehat Pak, begitupun teman-teman yang ada di room ini. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan dengan seksama diskusi kita pada sore hari ini, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk menyaksikan program acara Tribun Timur di YouTube dan Facebook tentunya. Sampai jumpa lagi. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah
dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.